Ya Tuhan, kami percaya, kami tidak meragukan kasih Allah. Bapa, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu mati bagi kami, dan olehnya kami dihidupkan, memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Tuhan, biarlah kasih Allah itu terus terbukti dalam pengalaman-pengalaman hidup kami hari demi hari. Dunia boleh meninggalkan kami, teman dan sahabat kami tidak lagi mendukung kami, bahkan mungkin keluarga kami tidak lagi mensupport, bahkan tidak lagi mencintai kami, tapi Allah akan tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami sore hari ini, biarlah firman Tuhan boleh kami dengar sebagai kebenaran dan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat sore. Saudara, hari ini tema kita adalah Victory of Christ, Victory for us. Artinya kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Amin Saudara. Amin. Ya, kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Ya kan? Dan Saudara, saya ingin kita baca Roma 6 ayat 6 sampai 11 dulu ya. Demikian firman Tuhan, Roma 6 ayat 6 sampai 11. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita adalah hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atasnya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus. Nah Saudara, tema kita masih seputar kebangkitan Kristus ya. Ini penting. Kenapa? Karena kita memahami Kristus yang bangkit itu nggak cuma satu sisi. Ya, nanti sepanjang bulan April ini kita masih berkaitan dengan itu. Karena itu tema berseri kita adalah Victory of Christ, Victory for us. Kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Cuma ada pertanyaan kayak begini, ya. Kenapa kemenangan Kristus disebut kemenangan kita? Kan kita nggak ikut berjuang. Kita kan nggak ikut berperang di salib. Kita kan nggak ikut mengalahkan dosa. Kita kan tidak ikut berperang dan melawan kuasa-kuasa gelap, kan enggak. Tapi kenapa kemenangan Kristus disebut kemenanganku? Kenapa kemenangan Kristus adalah kemenangan kita? Kenapa? Ada apa? Apa maksudnya Saudara? Nah Saudara, dari arti kemenangan Kristus adalah kemenangan kita, bahwa kemenangan Kristus di kayu salib itu bukan hanya milik Kristus. Kemenangan Kristus di kayu salib bukan hanya milik Dia, tapi itu adalah kemenangan yang dibagikan kepadaku, kepadamu Saudara. Kemenangan Kristus di kayu salib itu dibagikan kepada kita, diwariskan kepada kita, ditransfer kepada kita, diberikan, dipersembahkan buat kita. Karena itu kemenangan Kristus di kayu salib menjadi kemenangan kita, karena Kristus membagikannya. Karena Kristus mempersembahkannya, karena Kristus memberikannya buat kita. Sehingga kemenangan Kristus ini Dia tidak alami sendiri, tapi kita pun turut merasakannya, mengalaminya, memilikinya. Ibarat seorang raja, Saudara. Saudara tahu raja-raja zaman dulu itu kan suka perang. Raja itu kalau perang, dia dengan tentaranya. Perang dengan kerajaan sebelah, perang dengan tentaranya, rajanya juga ikut perang. Nah, dia berperang kan raja dan dia punya tentara. Tapi kalau rajanya menang, yang menikmati kedamaian siapa? Rakyatnya. Rakyatnya nggak ikut perang. Rakyatnya nggak ikut berjuang, bunuh-bunuhan sama musuh, enggak Saudara. Tapi ketika raja dan tentaranya menang, rakyatnya menikmati kemenangan. Rakyatnya menikmati ketentraman. Rakyatnya menikmati kemerdekaan dan kedamaian di negeri itu. Padahal mereka nggak berjuang. Kristus sama demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia berjuang melawan segala kuasa,
melawan dosa dan sebagainya. Kita nggak ikut berperang di kayu salib, tapi kemenangan Dia kita nikmati. Kemenangan Dia kita dapatkan keselamatan. Kemenangan Dia memberikan kita damai dan sukacita. Amin, saudara. Ini kemenangan yang dibagikan kepada kita. Sebab kemenangan Kristus itu diberikan, diwariskan, bahkan dipersembahkan untuk kita. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Apa yang terjadi gitu ya? Apa yang akan terjadi jika Kristus tidak membagikan kemenangannya buat kita? Saudara coba renungkan kalimat ini. Seandainya Kristus yang menang di kayu salib itu tidak membagikan kemenangannya buat kita, Dia tidak memberikan kemenangannya bagi kita, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Saudara, waktu saya baca bagian ini, akibat kalau Tuhan tidak membagikan kemenangannya bagi kita, ini bukan hanya masalah kehilangan berkat, enggak. Tapi ada satu konsekuensi yang sangat-sangat mengerikan. Saudara, seandainya Yesus tidak membagikan kemenangannya buat kita, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Yang pertama, manusia akan tetap berada di bawah kuasa dosa. Katakanlah 2000 tahun yang lalu, Yesus tidak pernah dimatikan di kayu salib. Dia tidak pernah mengorbankan diri di kayu salib. Sampai hari ini, saudara dan saya akan selalu berada di bawah kuasa dosa. Dosa akan tetap menjadi tuan dalam hidupmu. Dosa akan tetap menjadi bos di dalam dirimu. Tidak ada kuasa untuk kita berubah. Kita mau bertobat pun gak bisa. Tidak bisa ada pertobatan. Pertobatan itu hanya usaha yang sia-sia. Artinya manusia akan terus diperbudak oleh dosa. Tidak ada jalan keluar, saudara. Saudara bisa bayangkan suatu kehidupan manusia yang kayak begini. Jadi bayangkan kalau Kristus tidak membagikan kemenangannya bagiku, apa yang terjadi? Kau akan tetap selalu di bawah kuasa dosa. Dan kita akan selalu tidak berdaya karena terus diperbudak oleh dosa itu. Yang kedua, kalau Kristus tidak membagikan kemenangannya buat kita, yang kedua yang terjadi apa? Tidak ada keselamatan. Yang ada hanyalah penghakiman. Saudara bayangkan, hari ini kita beribadah, kita terus punya iman kan. Suatu saat saya ketemu Tuhan di surga. Suatu saat saya akan masuk surga, berjumpa dengan Tuhanku dan juru selamatku, aku akan hidup di sana dengan damai sejahtera selamanya. Itu kan pengharapan kita. Tapi kalau Yesus tidak membagikan kemenangannya buat kita, saudara, yang ada itu cuma penghakiman. Yang ada di otak kita, wah suatu saat saya akan binasa, suatu saat saya akan mati, suatu saat akan dihukum oleh Tuhan, suatu saat akan dihakimi habis-habisan oleh Tuhan. Salib tidak berdampak bagi kita. Pengampunan tidak akan pernah sampai pada kita. Itu kalau Kristus tidak membagikan kemenangannya. Artinya manusia tetap berada di bawah murka Tuhan. Pernah nggak saudara mengalami di mana seseorang sedang marah sama kamu? Pernah? Nggak enak ya kalau kita tahu orang ini lagi marah sama kita. Kita tahu dia marah sama kita. Ya, kita belum ada damai dengan dia. Kita tahu dia sangat marah sama kita. Itu paling nggak enak berada di depan dia. Paling nggak enak. Katakan misalnya Gio lagi marah sama Muse ya. Wah, Anda tahu alasan pokoknya marah. Saya ketemu saya mukanya marah aja. Kalau ketemu dia paling nggak enak. Kenapa? Saya tahu orang ini lagi marah sama saya. Saya nyapa dia nggak mau. Saya mau salam dia nggak mau. Paling nggak enak di bawah kemarahan orang. Kita berada di bawah kemarahan orang itu paling nggak enak perasaan itu. Serba salah. Nah, manusia di bawah murka Tuhan. Kalau Kristus tidak membagikan kemenangannya bagi kita, maka kita akan selalu ada di bawah murka Tuhan, di bawah kemarahan wajah Tuhan. Dan itu paling gak enak. Paling gak damai sejahtera, saudara. Paling gak ada sukacita. Saudara mau kayak apa aja? Aduh, kayak aku ditekan
tertekan terus karena kemarahan. Jadi hidup di bawah murka Tuhan itu paling gak nyaman. Hidup di bawah penghakiman dan hukuman Tuhan atas dosa kita paling gak enak. Karena itu di sini mengerikan, saudara. Yang ketiga, kalau Kristus tidak membagikan kemenangannya buat kita, maka kematian tetap akhir yang menakutkan bagi manusia. Kematian fisik maksudnya ya. Suatu saat kita akan pergi dari dunia ini. Ya. Kalau Kristus tidak membagikan kemenangannya buat kita, maka kita akan melihat kematian itu sebagai sesuatu yang terus menakutkan, sebagai akhir yang menakutkan. Tapi kita bersyukur karena Kristus membagikan kemenangannya buat kita, sehingga kematian tidak lagi menakutkan. Dan kematian bukan lagi akhir bagi orang percaya. Kenapa? Karena setelah kita mati, itu adalah jadi pintu gerbang untuk kita masuk berjumpa dengan Tuhan. Sebelum Kristus mati, kematian itu sesuatu yang menakutkan. Maut itu sesuatu yang mengerikan, karena itu menghancurkan akhir daripada manusia. Tidak ada jaminan hidup yang kekal. Kematian menjadi akhir yang sangat gelap. Artinya manusia hidup dalam ketakutan yang eksistensial, tanpa pengharapan selamanya. Gak ada pengharapan. Yang ada nanti adalah kebinasaan. Wah, tapi Tuhan membagikan kemenangan. Kristus mengalahkan maut, sehingga kau pun bisa mengalahkan maut. Kau tidak akan pernah ditahan oleh maut. Karena kebangkitan Kristus itu, kemenangan Kristus di kayu salib adalah kemenanganmu juga dalam menghadapi maut. Yang keempat, saudara, kalau Kristus tidak membagikan yang namanya kemenangannya di kayu salib buat kita, yang keempat yang akan terjadi adalah iblis tetap memiliki kuasa untuk menindas kita. Saudara, saya mau kasih tahu, iblis itu paling suka menindas umat Tuhan. Dia menyebabkan segala banyak hal, segala macam penderitaan di dalam dunia ini. Iblis bisa menyebabkan sakit penyakit juga bisa. Iblis juga bisa menyebabkan dalam hal mental, dalam hal kerohanian dan jiwa, dan banyak hal. Bahkan iblis bisa menuduh kita, mendakwa kita, dan manusia akan selalu ditindas oleh iblis. Kalau Tuhan tidak membagikan kemenangan ini, kita paling menderita itu oleh iblis. Sudah lihat Ayub? Itu pun atas izin Tuhan loh. Tuhan bilang, oke, kalau kamu mau cobai Ayub silakan. Karena iblis itu ngomong, Tuhan pertama ngomong, ya, kamu dari mana? Oh, saya lagi datang dari keliling dunia. Itu dialognya dalam Alkitab ya. Lalu Tuhan bilang, kamu ada lihat nak anakku atau hambaku Ayub? Oh, saya lihat dia orang yang setia. Tapi ya, kalau Tuhan tidak melindungi dia, menjaga, memberkati dia, saya nggak yakin dia setia sama kamu. Coba aja, kasih saya kesempatan. Saya godain dia. Saya buat dia menderita. Pasti dia akan melawan Tuhan. Oh, Tuhan bilang, oke, silakan. Ya, dalam satu komentar hamba Tuhan mengomentari bagian itu, Tuhan itu tahu kalau Ayub itu salehnya luar biasa. Dia orang paling saleh di negerinya. Ayub itu seorang yang paling taat, paling setia sama Tuhan. Sampai Tuhan mempromosikan dia, memamerkan dia kepada iblis. Sudah berani nggak dipamerkan Tuhan sama iblis? Mengerikan ya. Kalau bisa jangan deh Tuhan, jangan coba-coba deh pamerin saya sama iblis. Nggak dipamerin aja, aku udah babak belur sama iblis. Wah, ini kalau dipamerin nanti iblis bilang, udah kasih saya kesempatan, habis kita sudah. Sengaja dia pamerin dia. Ini loh Ayub, hambaku yang paling setia. Oh iya, coba kasih saya kesempatan. Betul, Tuhan bilang silakan. Hanya jangan cabut nyawanya ya. Itu hakku, bukan hakmu. Dibatasin dia. Benar sudah. Suatu ketika habis semua harta bendanya. Kekayaan Ayub lenyap dalam satu hari. 1000-an kambing dombanya habis. Hari berikutnya semua anak-anaknya mati kecelakaan.
Wah, dia tuh merasa kesedihan pertama habis harta kekayaan, anak-anaknya semuanya mati. Berikutnya, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada penyakit muncul di dalam tubuhnya. Penyakit yang tidak ada obatnya. Sampai Ayub itu pakai abu untuk meredakan rasa sakit. Berbaring di atas abu. Begitu menderitanya dia. Sampai pada titik itu, mungkin Ayub masih terhibur karena masih ada sahabat, masih ada istrinya yang paling dekat dengan dia. Dia harap mereka ini menghibur dia. Waktu mau dialog dengan teman-temannya bilang, mungkin kamu lagi berdosa terhadap Tuhan. Malah menuduh dia. Istrinya malah bilang, kutuk aja Tuhan kamu itu. Tapi jawaban yang keluar dari Ayub menarik. Masakan semua yang baik saja aku terima dari Tuhan, yang buruk aku gak mau terima. Walaupun Ayub sempat kecewa memang, tapi akhirnya dia menang. Saudara, penderitaan yang Ayub alami itu karena penindasan kuasa iblis. Zaman Ayub, Kristus belum mati, tapi Tuhan Allah bisa membela hambanya yang setia. Hari ini Kristus sudah mati buat kita. Dia mati bagimu, bagi saya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kemenangannya di kayu salib dibagikan buat kita. Kalau itu tidak dibagikan, iblis akan tetap berkuasa menindas kita. Tapi Kristus telah membagikan kemenangan itu. Kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Iblis tidak lagi punya kuasa. Dia cuma nuduh-nuduh saja, dakwah-dakwah saja, tapi udah gak sah, saudara. Sudah gak ada pengaruhnya lagi, gak bisa nindas kita lagi, dan sebagainya. Yang kelima, kalau Kristus tidak membagikan kemenangannya di kayu salib, relasi manusia dengan Allah gak pernah dipulihkan. Kayak kita putus cinta, putus apa? Putus cinta, putus hubungan. Ya kan? Dulu teman saya di kampus, kita tingkat 3, ya, lagi pacaran juga. Ya, si cowoknya sama ceweknya, padahal sudah 2 tahun mereka pacaran. 2 tahun pacaran itu putus nyambung. Dan ntar si cowoknya pusing gitu ya bangunnya. Kenapa? Oh lagi putus. 2 minggu putus, minggu ketiga nyambung lagi. Tapi terjadi satu mujizat. Bukan mujizat, malah petaka bagi dia. Rupanya ada cowok yang lain mengintai. Melihat kesempatan kalau putus kali ini aku akan masuk. Betul, begitu dia putus berikutnya, si cowok ini langsung masuk ke ceweknya itu. Akhirnya jadilah mereka suami istri sampai sekarang. Si cowok yang putus nyambung tuh sudah gak ada harapan lagi, sudah. Gitu ya. Saudara, kita dengan Tuhan putus nyambung gak? Enggak. Begitu kita putus, kita gak pernah bisa menyambungkannya. Kecuali satu yang bisa menyambungkannya, melalui kematian Kristus. Waktu Yesus mati, dia memulihkan kita dengan Tuhan, hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Tapi waktu kita putus hubungan dengan Tuhan karena dosa, ada jurang yang panjang dan lebar sekali antara kita dengan Tuhan. Tidak ada perdamaian, tidak ada pemulihan. Hubungan selamanya berjarak antara kita dengan Tuhan. Tetapi melalui Kristus yang mati di kayu salib, dia menyediakan jalan sehingga kau bisa nyambung lagi dengan Tuhan. Kau bisa mesra lagi dengan Tuhan. Saudara bisa lagi memanggil nama Tuhan. Dan saudara masih bisa menikmati ya hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Ini yang terjadi. Yang keenam, saudara. Seandainya Kristus tidak membagikan kemenangannya kepada kita. Yang keenam, identitas manusia akan tetap rusak. Identitas kita akan tetap hancur. Gak pernah dipulihkan, gak pernah akan dibenarkan, gak pernah akan diperbaiki. Tidak ada yang namanya kelahiran baru, gak akan pernah ada. Tidak ada yang namanya status kita sebagai anak-anak Allah, gak akan pernah ada itu. Kalau Kristus tidak pernah membagikan kemenangan itu, identitas kita akan tetap rusak. Kita gak pernah dipulihkan. Kayak TV teman saya, dia percaya kepada tetangganya tukang perbaiki alat-alat elektro.
Pertama kali bisa diperbaiki, kasih TV kedua sampai sekarang nggak bisa diperbaiki. Tapi duit sudah habis, dia kesel, dia marah, duitku nggak dikembalikan, TV-nya juga nggak dikembalikan. Tetap aja situ, udah mau 1 tahun lebih. Bayangkan kita seperti TV rusak selamanya. Begitu Kristus membagikan kemenangannya buat kita, kita yang dulu seperti TV rusak diperbaiki kembali dan dibawa kembali sebagai manusia yang utuh, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketujuh, kalau Kristus tidak membagikan kemenangannya di kayu salib, hidup manusia tidak akan ada tujuan yang jelas. Tujuan ilahi itu gak akan pernah ada. Saudara, saya yakin saudara pingin masuk surga. Saya yakin saudara hari ini, ya, kalau Tuhan ambil kita dari dunia ini, saya ingin sekali, saya yakin sekali saudara pingin ketemu Tuhan di surga. Itu harapan kita, ya kan? Tetapi saudara-saudara, tujuan itu tidak akan pernah ada kalau Kristus nggak pernah membagikan kemenangannya di kayu salib. Itu cuma harapan yang sia-sia, harapan yang kosong. Gak akan pernah kau bertemu Tuhan di surga, gak akan pernah kau bisa sampai ke surga kalau Kristus tidak membagikan kemenangan itu kepada kita. Karena apa? Karena manusia sudah kehilangan arah hidup yang sejati, itu udah gak ada. Hidup manusia itu hanya berputar-putar sementara di dunia ini, pada akhirnya dia akan habis. Artinya apa? Hidup manusia itu menjadi kosong, hampa, tanpa makna, tanpa tujuan sama sekali kalau Kristus tidak membagikan kemenangan itu. Tapi kita bersyukur Kristus membagikan kemenangannya. Kemenangan yang dia dapat di kayu salib bukan kemenangan dirinya sendiri, tapi juga kemenangan setiap orang percaya. Karena itu kita ada harapan akan tujuan hidup ilahi dalam hati kita sampai hari ini. Kita percaya kita bertemu dengan Tuhan sampai di surga. Jadi saudara sekalian, ini ada 7 hal yang terjadi jika Kristus tidak membagikan yang namanya kemenangannya. 7 hal ini sangat mengerikan dan endingnya adalah kebinasaan kalau kita tidak mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Saudara bayangkan, ya, seorang yang seseorang yang menemukan gitu ya, atau obat untuk penyakit yang mematikan, kira-kira begitu ya. Tapi ada orang yang dapat obat ini sangat manjur untuk penyakit yang mematikan gitu ya. Tapi ada orang yang lagi sakit gitu ya. Ya, dia sakit, dia butuh obat itu. Obat itu ada, tapi dia nggak bisa dapat obat itu. Obat itu ada di tangan orang yang menemukannya, tapi kita nggak bisa dapat obat itu. Kesembuhan bisa nyata kalau saya minum obat itu, tapi saya nggak bisa sampai mendapatkan obat itu. Sehingga orang-orang akan tetap mati. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan obat yang paling hebat itu. Ya, nangkep maksud saya? Demikian juga dengan Kristus, saudara. Jika ia tidak membagikan kemenangannya buat kita, kemenangan itu sebetulnya ada, tapi kemenangan itu nggak pernah kita dapatkan karena kita tidak mendapatkannya dari Tuhan. Keselamatan itu juga nyata, tapi kita akan tetap binasa karena kemenangan Kristus tidak pernah diberikan buat kita, kayak obat yang tidak pernah diberikan buat kita. Tapi kita bersyukur karena Kristus memberikan kemenangan itu buat kita. Lalu setelah melihat nasib manusia yang begitu mengerikan, kalau Kristus tidak membagikan kemenangannya di atas kayu salib buat kita, nasib kita begitu mengerikan. Setelah memperhatikan itu, saudara, ada beberapa latar belakang yang menyebabkan, yang membuat Yesus harus membagikan kemenangannya buat kita. Pertanyaannya begini, kenapa Kristus harus membagikan kemenangan itu? Kenapa dia tidak menahannya? Kenapa apa yang mengharuskan dia memberikan kemenangan itu buat kita? Apa yang membuat dia harus membagikannya? Apa? Ini seperti latar belakang, saudara. Yang pertama itu karena kondisi manusia yang telah jatuh dalam dosa memang. Dia tahu
manusia itu udah jatuh dalam dosa. Karena kondisi jatuh dalam dosa ini membuat Yesus gak bisa menahannya. Dia harus memberikannya. Saudara, orang yang jatuh dalam dosa itu seperti orang yang sakit tadi. Sedangkan Yesus punya obatnya. Maka di dalam Alkitab dia sering disebut tabib, seperti penyembuh dari Allah. Maka kalau dia melihat orang yang sakit, manusia lagi sedang sakit, gitu ya, karena manusia sedang jatuh dalam dosa, maka obat yang dia dapatkan dia berikan. Ini yang membuat dia harus membagikan kemenangannya. Ya, sejak manusia terpisah dari Tuhan, manusia tidak lagi punya kapasitas untuk menang sendiri. Kita nggak mungkin menang. Ya, kalau Kristus tidak membagikan kemenangannya buat kita, maka kita akan menjadi manusia yang kalah selamanya. Kalah selamanya, saudara. Ini latar belakang pertama. Mengapa Kristus harus membagikannya? Itu karena kondisi kita yang sudah jatuh dalam dosa. Dia nggak tahan melihat engkau ada di dalam lumpur dosa. Dia ingin selamatkan engkau. Karena itu dia bagikan supaya engkau bisa diselamatkan, ditarik dari dosa itu, dan hidup di dalam terang dan kebenaran Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang melatar belakangi Kristus harus membagikan kemenangannya? Yang kedua, itu karena keadilan Allah itu menuntut hukuman atas dosa kita. Saudara, Allah itu kasih, dia juga Allah yang adil. Dia punya dua sifat. Satu sisi dia mengasihi kita, satu sisi dia sangat adil. Satu sisi dia mengasihi kita, karena itu dia harus rela mati untuk kita. Tapi sisi yang lain dia adil, karena itu dosa itu harus dihukum di kayu salib. Dua sisi dan sifat Allah ini sudah ketemu di kayu salib. Ada kasih, ada keadilan. Keadilan menghancurkan, menghukum dosa. Kasih menyelamatkan orang-orang percaya. Dua sifat Tuhan ini bertemu, berjumpa di kayu salib. Nah, saudara-saudara, dosa itu ada tuntutannya, yaitu harus dihukum. Karena itu Allah yang adil itu selalu menuntut agar apa? Dosa itu ada upahnya. Upah dosa apa? Maut. Upah dosa itu maut. Dosa nggak bisa diabaikan begitu saja. Dosa nggak bisa dianggap enteng oleh Tuhan. Harus dibereskan dengan cara dihukum. Dan setiap orang berdosa harus bertanggung jawab, kata Tuhan, atas dosa-dosa mereka. Nah, untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah ini, harus ada yang mati. Siapa yang harus mati? Padahal itu dosanya siapa? Itu dosa manusia. Itu dosaku dan dosamu ada di situ. Harusnya yang mati siapa? Ya aku dan engkau harus mati karena dosa itu. Tapi Tuhan tidak berkata demikian. Dia tidak mematikan kita, tapi dia mematikan anaknya untuk menanggung dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Saudara, itulah yang dibagikan buat kita. Menjadi latar belakang mengapa dia harus membagikannya. Supaya apa? Kita dibebaskan dari tuntutan maut, dari tuntutan hukuman. Yang ketiga, ya, saudara, apa yang membuat Kristus harus membagikan kemenangan dia di kayu salib? Apa yang melatar belakangnya? Apa yang menjadi alasan utama? Yang ketiga, karena kasih Allah tidak ingin manusia binasa. Kasih Allah nggak ingin manusia binasa. Ini persis kayak perasaan seorang ibu yang mencintai bayinya. Waktu anakmu masih kecil, masih bayi, saudara bisa melihat seorang ibu luar biasa pengorbanan. Ketika bayinya lagi sakit, aduh dia susah hati, dia rela nggak tidur, dia selalu menatap wajah anaknya yang lagi panas di tengah malam. Dia selalu jaga, dia selalu selimutin sampai dia kurang tidur, saudara. Sampai dia bilang, "Nak, kalau bisa biar mama yang sakit, kamu jangan sakit. Bagaimana caranya supaya sakitmu, nak, masuk ke mama dan kamu sehat?" Ini perasaan-perasaan yang kebanyakan seorang ibu rasakan. Nah, di dalam kasih Allah sebetulnya ada perasaan kayak begitu. Dia gak rela umat ciptaannya masuk ke dalam penderitaan. Ya,
Dia nggak rela kita ini mati binasa, dia nggak rela. Kasih Allah itu kalau bisa ya menyelamatkan kita, dan itulah yang dia kerjakan. Akhirnya dia bilang, udahlah, penyakitmu akulah yang tangguh, dosamu akulah yang tangguh, kamu jangan menanggungnya. Dan demi kita dia mati dan kita diselamatkan, saudara. Dia menyelamatkan kita, menyelamatkan hidup kita, memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Kemenangan yang dibagikan itu akhirnya membuat kita tidak binasa, tapi kita justru mendapat hidup yang kekal bersama dengan Dia. Ini yang ketiga. Nah, kita lihat yang keempat. Apa latar belakang yang membuat Kristus harus membagikan kemenangannya kepada kita? Yang keempat, supaya manusia dipersatukan kembali dengan Tuhan. Tadi kita udah lihat di poin-poin sebelumnya, bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, kita putus hubungan dengan Tuhan. Kita ada jurang yang begitu besar antara kita dengan Tuhan. Kita ada jarak yang sekarang sudah tidak ada relasi dengan Tuhan. Tapi begitu Kristus membagikan kemenangannya buat kita, dia melihat kondisi kita yang ada jarak, maka dia bagikan. Waktu dia bagikan, dengan cara itu dia persatukan kita kembali dengan Tuhan. Kita menjadi union kembali dengan Tuhan. Ya, menyatu dengan Tuhan. Ya, ada istilah at one, ya, menjadi satu dengan Tuhan. Ya, kembali menyatu dengan Tuhan, kembali dipersatukan, diperdamaikan. Yang dulu tidak ada hubungan, yang dulu ada jarak, sekarang punya hubungan dan menjadi dekat dengan Tuhan. Dan kita terikat perjanjian dengan Tuhan selama-lamanya. Dia Allah kita, kita adalah umat perjanjiannya. Karena apa? Karena kemenangan Kristus dibagikan kepada kita demi penyatuan kita kembali dengan Tuhan. Tanpa kemenangan Kristus ini, saudara, kita tidak mungkin menyatu kembali kepada Tuhan. Saudara tidak mungkin bisa kembali sama Tuhan. Saudara tanya aja orang di luar sana, di lampu merah sana, ya, dia tidak akan pernah kenal yang namanya Kristus, karena dia tidak diselamatkan oleh Tuhan. Kalau dia mengalami peristiwa salib, berjumpa dengan Tuhan dalam makna salib, pasti dia akan kembali sama Tuhan. Tapi dia tidak, karena dia tidak pernah mengenal makna kematian Tuhan bagi dia. Yang kelima, apa yang menjadi latar belakang Yesus harus membagikan kemenangannya bagi kita, yaitu untuk memulihkan tujuan hidup manusia. Tadi kita kehilangan tujuan kekal kita, kita kehilangan makna dasar hidup kita, kita kehilangan esensi, ya, daripada penciptaan kita. Kita kehilangan yang namanya hakikat tujuan hidup manusia diciptakan dan ditaruh di bumi ini. Kita sudah kehilangan. Waktu Tuhan ciptakan kita, dia ciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Di dalam gambar dan rupa Allah yang ditaruh di dalam hidup kita, di situ terkandung tujuan Tuhan. Jelas sekali. Supaya apa? Supaya manusia hidup memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan ciptakan saya menurut gambar dan rupanya, dia ingin saya mempermuliakan dia. Yang kedua, dia ingin saya mencerminkan gambar dan rupa dia kepada dunia. Dan dia ingin saya memerintah bersama-sama dengan dia. Itu tujuan Tuhan ketika dia ciptakan. Tapi sayang, gambar dan rupa Allah yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu dirusak oleh dosa, dihancurkan oleh dosa, dicemari oleh dosa. Akibatnya apa? Manusia kehilangan kemuliaan Allah, plus kehilangan tujuan Allah di dalam hidupnya. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh menyadari hal ini, kita mestinya gelisah. Kita kehilangan duit, kita bisa pusing setengah mati. Kita kehilangan hal-hal yang berharga di dalam hidup kita. Aduh, kita bisa nggak tidur. Tapi ketika kita kehilangan gambar diri Allah dalam hidup kita, kita biasa-biasa saja. Waktu kita kehilangan tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita damai-damai saja. Padahal kalau kita lihat makna yang disampaikan oleh Alkitab, kehilangan gambar diri Allah, kehilangan tujuan Allah, itu sesuatu yang sangat fatal di dalam hidup kita. Lebih baik kita kehilangan apapun di dunia ini, asalkan jangan kehilangan Tuhan. Makanya ada ayat yang mengatakan,
Kalau kau mempertahankan nyawamu, kau akan kehilangan nyawamu. Tapi kalau kau kehilangan nyawamu demi Tuhan, kau akan mendapatkan nyawamu kembali. Lalu apa gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia ini, tapi dia kehilangan Tuhan dalam hidup? Saudara, ini ibarat seorang atlet yang berlomba. Dia dapat hadiah yang sangat besar karena dia jadi juara satu. Tapi hadiah yang dia dapatkan itu tidak dinikmati oleh dirinya sendiri. Hadiah yang dia dapatkan itu dia kumpulkan keluarganya, dia pesta, dia bahkan bagi-bagi untuk mereka. Dan kemenangannya dalam lomba itu bukan miliknya, tapi itu milik keluarganya dan milik semua orang yang mendukung dia. Sehingga pialanya dia bilang, saya persembahkan ini kepada semua yang mendukung saya. Begitu pun dengan Kristus. Dia tidak melihat kemenangannya sebagai milik pribadinya, tetapi dia melihat kemenangannya sesuatu yang harus dibagikan bagi setiap orang yang mengikut dia. Dia menang bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia membawa kita masuk dalam kemenangan yang dia dapatkan itu. Salib bukan tanda kekalahan, saudara, tetapi tanda kemenangan. Kubur kosong itu bukan sekadar mujizat, tetapi kubur kosong itu sebuah deklarasi Yesus itu pemenang. Dan jika kita berada di dalam Kristus, maka kemenangan dia adalah kemenangan kita. Pertanyaan terakhir, saudara. Kemenangan Kristus yang dibagikan buat kita itu kemenangan atas apa saja? Ya, kan dari tadi saya ngomong kemenangan Kristus diberikan, ya kan? Kalau kemenangan Kristus tidak diberikan, apa yang terjadi? Kalau kemenangan lalu apa yang melatar belakangi kemenangan Kristus harus diberikan buat kita. Sekarang yang bagian ketiga, kemenangan Kristus di kayu salib itu kemenangan atas apa saja? Kemenangannya itu atas apa? Apa yang dia kalahkan di atas kayu salib? Ada 3 musuh besar yang Tuhan kalahkan di kayu salib. Yang pertama, ya, itu kemenangan atas dosa. Kemenangan atas dosa. Roma 6 ayat 6 yang tadi saya baca. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tubuh dosa ini sudah turut disalibkan. Kristus loh yang nyalibkannya gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menghambakan diri lagi di bawah kuasa dosa. Saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa dosa adalah salah satu musuh terbesar manusia. Dosalah yang merusak hati manusia. Dosalah yang merusak keluarga kita. Dosalah yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Dosalah yang memperbudak manusia yang paling kuat di dunia ini sekalipun. Dosa membuat manusia terikat dengan kebiasaan buruk, dengan kedagingan, hawa nafsu, kehidupan yang lama, bahkan dengan rasa bersalah, hingga kita nggak maju-maju. Tetapi di salib Yesus menanggung semua dosa itu secara utuh. Ketika Yesus sudah selesai menanggung, dia berkata, sudah selesai. Dalam bahasa aslinya, tetelestai, artinya hutang dosa itu, harga dosa yang harus dibayar itu sudah lunas. Tuntutan dosa itu sudah diberikan semuanya. Dan kalau sudah selesai dibayar, firman Tuhan berkata, jangan lagi kita menghambakan diri di bawah dosa. Ada orang misalnya napi yang punya hutang, karena tidak bisa bayar hutangnya. Lalu orang yang punya hutang ini, ya sudah, saya masukin ke dalam penjara kamu. Akhirnya di penjara. Penjara 1 tahun karena tidak mau bayar hutang. Karena tidak bisa bayar hutang, bukan tidak mau. Tapi di tengah-tengah dia lagi di dalam penjara, tiba-tiba ada seorang penjamin datang. Penjamin itu bilang, udah saya bayar semuanya. Saya minta dia dikeluarkan, dibebaskan. Akhirnya dibawa ke depan hakim. Dia bayar semuanya, semua selesai. Hutangnya sudah lunas. Makanya hakim bilang, sekarang engkau hai napi, mulai hari ini kau bebas, silakan pergi. Napinya tetap aja mau tinggal di dalam penjara. Bodoh nggak?
Padahal hakim bilang, kamu sudah bebas, silakan pulang ke rumahmu. Tapi dia nggak mau pulang, dia tetap mau tinggal di dalam penjara itu. Itu seperti orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, hutang dosanya sudah dibayar, segala tuntutan dosa itu sudah dibayar dengan harga yang mahal, dengan darah Kristus kata Alkitab, tapi masih menghambakan diri kepada dosa. Dia masih mau tinggal di situ. Bahkan setelah keluar dia masih mau berbuat lagi, berhutang lagi seperti itu. Saudara, ini menarik ya. Tadi teks bacaan kita mengatakan begini, manusia lama kita telah disalibkan, tubuh dosa kita telah kehilangan kuasanya, kamu telah mati terhadap dosa dan kamu sekarang hidup bagi Allah. Saudara, kalau kita hidup dalam kemenangan Kristus, maka dosa tidak lagi berkuasa atas kita harusnya. Kenapa? Karena kuasa kemenangan Kristus itu ada pada kita. Makanya ada potensi orang percaya Tuhan itu untuk tidak bisa lagi melakukan dosa. Karena kuasa kemenangan Kristus itu yang telah mengalahkan dosa, musuh terbesar manusia ini, itu diberikan bagi kita, dibagikan bagi kita. Sehingga engkau mampu berkata tidak kepada dosa. Tidak kepada korupsi. Nah, kayak gitu ya. Harusnya pejabat kita tidak kepada korupsi. Ya. Sayang mereka nggak mengenal kuasa kemenangan Kristus. Kalau mereka mengenal kuasa kemenangan Kristus, mereka bisa bilang tidak kepada korupsi. Nah, kita tidak kepada dosa. Ini musuh pertama. Yang kedua, ya, musuh kedua yang dikalahkan di kayu salib adalah kemenangan atas iblis. Tentu iblis dan setan-setannya. Iblis itu kepalanya, setan-setannya itu anak buahnya, kira-kira begitu. Kolose 2 ayat 15, saya baca untuk kita. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, dari ayat ini ada 3 kata yang menarik ya. Yang pertama, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Lalu ada kata yang kedua, melucuti. Tahu melucuti ya? Dan yang ketiga, menjadikan mereka tontonan umum. Ini yang dikerjakan Yesus ketika dia mati di kayu salib. Dia menang terhadap kuasa iblis. Dan 3 hal ini yang menarik. Apa yang dimaksud dengan ini, saudara? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Yang dimaksud dengan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di sini adalah kuasa-kuasa roh, kekuatan kegelapan, otoritas iblis dan setan-setan, roh-roh jahat. Jadi ini adalah dunia spiritual, bukan dunia politik. Jadi Yesus menang di atas kayu salib itu bukan karena mengalahkan kuasa pemerintahan politik, bukan. Tapi mengalahkan kuasa-kuasa roh, pemerintah-pemerintah yang ada di udara. Ini yang pertama, menarik kan? Yang kedua, kata melucuti. Melucuti itu apa? Bapak Ibu pernah melihat tentara itu dilucuti? Ada tentara yang melanggar melanggar kode etik tentara atau melanggar misalnya dia ikut membunuh atau dia ikut menyebarkan narkoba gitu ya. Akhirnya ketahuan di sidang dan sudah pasti dia bersalah. Kemudian hari terakhir dia akan dilucuti. Pertama mereka disuruh berbaris di depan gitu ya. Dan itu komandannya yang paling tinggi yaitu jenderalnya. Nanti dia akan datang. Dia copot satu-satu. Pertama, dia ambil semua senjatanya, dia ambil semua. Yang kedua, dia copot pangkat-pangkatnya, tanda-tanda semua. Yang ketiga, dia lucutin pakaian dinasnya. Akhirnya dia pakai baju biasa. Kemudian sejak hari itu, tentara yang dilucuti itu tidak lagi punya kuasa. Tidak lagi. Nah, ibarat seperti itu waktu Yesus menang di kayu salib. Dia melucutin yaitu kuasa iblis. Artinya apa? Dia melepaskan senjata iblis. Dia mencabut otoritas iblis, saudara. Ini menarik. Dia membuat iblis itu tidak berdaya lagi. Iblis itu memang punya kuasa, tapi dia sudah lucutin. Semua sudah diambil. Iblis itu hanya bisa menggoda saja. Karena itu ada satu ajaran yang kami selalu tekankan di dalam ujian pendeta di sinode.
Kita selalu tanya dengan kalimat ini, apakah iblis bisa membunuh orang percaya secara langsung? Ya, misalnya kamu lagi tidur, tiba-tiba iblis datang, cekik kita, langsung mati. Iblis bisa nggak buat begitu? Karena kalau yang kita nonton di TV kayak begitu kan, makanya anak-anak kita tuh jangan suruh nonton yang kayak gitu. Itu menyesatkan, tidak sesuai firman benar. Datang-datang nanti dari kegelapan ada bayang langsung cekik, oh diangkat mati langsung. Kalau kita belajar firman Tuhan, iblis tidak bisa membunuh secara langsung, nggak bisa. Karena Tuhan membatasi dia. Tapi dia menyebabkan engkau bisa mati, itu bisa. Dia menakutin engkau, kalau kau jadi takut, waktu kau jadi takut, kau kehilangan iman kepada Tuhan, kau lari terjun dari lantai 3. Itu bisa. Padahal Tuhan bilang, jangan takut, jangan lari, lawanlah iblis. Nanti kita akan lihat ya. Lawan iblis, maka iblis kan lari daripadamu. Kita aja yang bodoh. Tuhan sudah bagikan kemenangan buat saya kok. Kalau dia nakutin saya, harusnya kamu yang takut sama saya. Harusnya gitu kan. Ini kita baru ditakutin dikit aja langsung ciut. Kita langsung gak beriman, gak percaya Tuhan lagi. Kalau kita jadi ketakutan kayak kehilangan apapun, Tuhan masih beranugerah, masih menjaga, melindungi kita. Puji Tuhan. Harusnya kalau ada iblis kayak begitu, harus kita bilang, harusnya kamu yang takut, bukan saya. Ini ada ayatnya. Yakobus bilang, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Nah, kamu mestinya yang kabur, bukan saya. Kamu mestinya yang terjun ke babi-babi, bukan saya. Loh. Kan Yesus pernah suruh mereka masuk ke babi-babi, lalu babi-babi itu masuk ke sungai, ke laut atau mati semua, kan begitu kan. Jadi di sini kita melihat ya, menarik. Lalu yang berikut, ada kalimat yang menarik yang ketiga di situ. Mereka jadi tontonan umum. Ketika Kristus menang di kayu salib terhadap kuasa iblis, Yesus membuat mereka menjadi tontonan umum. Tahu tontonan umum? Nah, ini sebetulnya diambil dari kebiasaan zaman kerajaan Romawi. Ya, kalau ada raja yang menang perang, maka yang ketangkep itu dari musuhnya itu dijadikan tontonan umum. Diarak keliling kota. Inilah musuh kita yang sudah kita kalahkan. Mereka jalan dengan rantai di tangan, rantai di kaki. Mereka jadi tontonan umum karena mereka kalah. Ya, mereka diarak-arak, mereka dipermalukan di seluruh kota di depan umum dan menunjukkan bahwa mereka sudah dikalahkan secara total. Itu zaman kerajaan Romawi. Begitupun dengan Kristus. Dia bukan korban salib, tetapi Yesus adalah pemenang, seperti raja yang menang perang. Karena itu Yesus menjadikan musuh-musuhnya, iblis dan setan itu menjadi tontonan umum, karena mereka udah kalah total sama dia. Jadi ayat ini memberitahu kita bahwa iblis itu sudah dikalahkan dan kuasanya sudah dilucutin. Ya, jadi kita mestinya nggak takut lagi sama iblis, saudara. Tadi saya katakan, Yakobus bilang, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hari ini iblis itu sedang dibelenggu. Nanti menjelang akhir zaman dia akan dibebaskan kembali. Tapi hari ini bukan berarti dia nggak eksis. Dia masih eksis. Dia cuma bisa menggoda saja. Tapi dia nggak bisa secara otoritas penuh menyakiti kita. Nggak bisa. Karena Tuhan selalu menjaga, melindungi kita. Waktu Tuhan bilang sudah selesai, itu bukan teriakan kekalahan. Tapi itu adalah deklarasi bahwa Yesus menang atas kegelapan dan semua kuasa iblis telah dilucuti. John Calvin bilang begini, seorang teolog yang berkata begini, iblis masih bisa menakut-nakuti kita, tetapi ia tidak bisa lagi berotoritas. Nah, nangkep ini ya. Nakut-nakutin bisa nggak? Bisa. Mendakwa kita masih bisa. Menggoda-godain kita masih bisa. Tetapi dia tidak lagi berotoritas penuh. Karena otoritas dia sudah diambil sama Tuhan, dibatasi sama Tuhan. Salib telah melucuti kuasanya dan kebangkitan Kristus adalah pengumuman tentang kekalahannya. Menarik ya. Sekarang kita lihat yang ketiga. 3 musuh besar yang dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis. Sekarang kemenangan yang ketiga adalah kemenangan atas maut.
kemenangan atas kematian. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Saya baca buat kita ya. Ini 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, dari dua ayat ini ada dua kata juga yang menarik untuk kita renungkan. Saudara. Yang pertama, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini satu hal yang perlu kita pahami. Yang kedua, hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, pertama, maut telah ditelan dalam kemenangan artinya apa? Kematian tidak lagi menjadi pemenang. Saya terus terang saja, orang yang di luar Kristus, kematian itu seperti pemenang atas mereka. Mereka nggak bisa kalahkan. Tapi orang di dalam Kristus, kematian itu bisa dilawan, bisa dikalahkan. Betul, fisik kita akan mati, tapi roh dan jiwa kita tidak akan pernah dijamah oleh maut itu. Tapi kalau orang di luar sana yang nggak percaya Tuhan, fisiknya mati, roh dan jiwanya pun binasa oleh maut. Tapi orang di dalam Kristus, fisik kita binasa. Ya, namanya fisik manusia di dunia ini ada banyak hal yang ada banyak kelemahan. Kita bisa binasa secara fisik tubuh kita, tapi roh dan jiwa kita nggak bisa dijamah sama maut. Menarik ya? Kematian telah dikalahkan oleh Tuhan. Itu artinya ditelan. Ditelan artinya kuasa maut telah hilang, lenyap. Sudah tidak berdaya lagi dia. Kalau kita belajar tentang maut atau kematian, saudara, maka kita akan menemukan satu situasi, ya, situasi yang sangat berbeda. Sebelum Yesus mati dan bangkit, saudara, maut itu adalah akhir daripada hidup manusia. Yang kedua, maut itu adalah musuh yang tak terkalahkan. Ini sebelum Yesus bangkit. Yang ketiga, semua manusia tunduk kepada maut. Ini sebelum Yesus bangkit. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, maut tidak lagi akhir dari segalanya. Gak lagi. Maut atau kematian justru menjadi pintu gerbang kita menuju kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi. Inilah yang disebut dengan maut telah ditelan oleh kemenangan. Yang kedua, kalimat yang kedua yang menarik tadi adalah, hai maut, di manakah sengatmu? Apa maksudnya, saudara? Hai maut, di manakah sengatmu? Saya mau kasih tahu. Sebetulnya kalimat ini adalah sebuah ejekan. Tahu ejekan? Kalimat ini sebuah ejekan terhadap maut. Hai maut, mana sengatmu? Mana kuasamu? Itu kan sebuah ejekan ya. Kayak kita dengan teman kita kalau berantem, katanya hebat, mana kehebatanmu? Ayo tunjukin, kayak gitu loh. Hai maut, di mana sengatmu? Ini sebuah ejekan, saudara. Nah, maut itu, sengat itu kita ingat kalajengking misalnya, atau kita ingat lebah. Lebah itu punya sengat, betul? Kalajengking juga punya sengat, ya, yang punya yang suka nyengat-nyengat itulah. Sengat itu apa? Sengat itu adalah kuasa untuk menyakiti. Sengat itu kuasa untuk menakutkan, untuk meracuni, untuk membunuh. Sengat itu adalah kuasa untuk mematikan, saudara. Nah, maut itu punya sengat yang untuk membunuh, untuk membinasakan, untuk mematikan kita. Tapi setelah Yesus bangkit dari kayu salib, dari kematian, maut itu telah dikalahkan. Kuasanya hilang, sengatnya hilang. Kayak kami waktu kecil itu ada sengat yang besar itu, yang belakangnya itu oranye, tapi ini bukan yang dari dalam tanah itu ya, dan tanah itu beracun. Kalau ini lebah yang punya madu di pohon yang besar paling tinggi. Kita kalau tangkap dia itu, dia kalau nyengat kita sih lumayan gitu, tapi nggak sehebat yang gede ya di dalam tanah itu. Tapi kami suka main dia, kalau ketangkap dia, sengatnya kami cabut sudah. Waktu sengatnya kami cabut, wah kita pegang dia senang-senang saja, nggak takut lagi. Kenapa? Itu ujung sengat yang di ujung yang biasanya nyengat itu sudah dicabut. Dan dia udah nggak menakutkan lagi. Jadi udah dicabut, ditarik gitu. Dia tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Ya, kuasa dari maut itu sudah dicabut oleh Kristus. Dan ini adalah deklarasi
Kristus telah mengubah musuh terbesar manusia menjadi sesuatu yang tidak lagi menakutkan bagi kita. Saudara, dulu maut adalah raja yang menakutkan. Tetapi sejak Yesus bangkit, maut hanyalah pintu untuk masuk ke dalam kekekalan. Dulu maut memiliki sengat yang mematikan. Sekarang sengat itu sudah dicabut, sudah tidak ada lagi. Hari ini kita berdiri dan berkata sambil mengejek, "Hai maut, di manakah sengat? Kemenangan Kristus kemenanganku. Aku gak takut lagi sama maut." Martin Luther, seorang bapak gereja, berkata begini, "Kubur bukan akhir bagi orang percaya. Kubur adalah pintu karena Kristus telah lebih dulu melewatinya dan keluar sebagai pemenang." Jangan khawatir, jangan takut saudara terhadap maut. Ya. Saudara-saudara sekalian, salib bukan tanda kekalahan. Saya mau ulangi ini sedikit. Tetapi salib adalah medan kemenangan Allah, kemenangan Kristus. Kubur kosong bukan hanya mujizat, tapi kubur kosong adalah deklarasi kemenangan Kristus terhadap 3 musuh Allah itu, yaitu dosa, iblis, dan kematian. Seorang penulis Kristen yang terkenal bernama Gustav Aulin, dia berkata begini, Kristus tidak menang untuk dirinya sendiri, dia menang untuk kita. Apa yang dia kalahkan di salib tidak lagi berhak menguasai kita. Jadi jika Kristus adalah Tuhanmu, maka hidupmu bukan lagi kisah tentang kekalahan, tetapi kisah tentang kemenangan. Menarik saudara. Hidup kita hari ini bukan lagi kisah tentang kekalahan, tapi kisah kemenangan. Karena kemenangan Kristus telah dibagikan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang begitu peduli dan mengasihi kami, kami tak henti-hentinya bersyukur ya Tuhan. Sebab dalam perjalanan hidup ini kami terus diberitahu, diingatkan oleh firman. Sesungguhnya Tuhan, sumber kekuatan kami bukan dari diri kami, bukan dari segala sesuatu yang ada di sekitar kami, tapi sumber kekuatan kami berasal dari kemenangan Kristus di kayu salib. Kalau kami bisa menang melawan dosa, kalau kami bisa menang melawan iblis, kalau kami bisa menang mengalahkan kuasa maut, itu karena Kristus telah menang di atas 3 hal ini. Kisah hidup kami bukan lagi masalah kekalahan, tapi kisah hidup kami bicara tentang kemenangan. Biarlah dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, hidup dalam kemenangan. Tuhan, ada banyak tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan kami alami di dunia ini. Kami tidak berbicara soal fisik saja. Memang itu sudah menjadi ketetapan Tuhan, bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, 1 kali dan manusia juga akan mati 1 kali. Karena itu Tuhan, kami menjadi pemenang, karena roh dan jiwa kami tidak lagi bisa dipisahkan dari Tuhan. Dan roh dan jiwa kami menjadi milik Tuhan selamanya. Berkati kami semua yang duduk mendengar firman Tuhan ini. Mungkin kami sedang ada masalah, mungkin kami sedang ada pergumulan-pergumulan yang berat Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, bahwa itu bukanlah musuh terberat. Musuh terberat yang telah dikalahkan sudah selesai. Dan yang lain itu adalah bagian dari kami. Dengan kemenangan Kristus kami bisa menghadapinya, kami bisa menjalaninya. Tuhan, terima kasih. Teguhkan panggilan kami sebagai orang beriman, orang percaya di hadapan Tuhan. Diserahkan firman Tuhan ini dan kehidupan kami dan semua umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran-Mu, hidup dalam kemenangan bersama Kristus. Haleluya. Amin.